gimana sih kita bisa dapat sekolah gratis untuk B1. Jadi kalau misal kalian halo teman-teman, welcome back to my channel bersama aku Eliwens. So, jika teman-teman baru nemuin channel YouTubeku ini, terus mau tahu siapa sih Eliwens ini, kalian bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya. Terus yang belum subscribe, yuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. So teman-teman, kali ini di kontenku kali ini aku akan membahas tentang gimana sih aku sekolah di Belanda, maksudnya bahasa Belanda, dan kenapa sih aku mau cepet-cepet untuk ujian dan menerima sertifikat A2. Itu alasannya kenapa di kontenku kali ini aku informasikan, mudah-mudahan jelas. Sebelumnya sebenarnya aku udah membuat video, tapi entah kenapa itu terhapus, jadi aku harus meng-take ulang video ini. Ini udah aku buat tuh sebelumnya, udah lama videonya, tapi entah kenapa hilang. Nah ya, langkahku pas waktu datang ke Belanda 5 bulan terakhir, emang aku sibuk ya dengan pindahan rumah, dan aku sibuk ya habis pindahan barang, pokoknya sibuk banget. Jadi 5 bulan aku nyampe di Belanda, aku nggak langsung sekolah, jadi proses pindahan dulu, terus habis setelah itu selesai aku proses mendaftar sekolah. Nah, pas waktu aku mendaftar sekolah, dan sekolahku seperti yang mungkin teman-teman yang ngikutin aku sekolah di ROC. Itu prosesnya juga agak lama juga, karena ada proses pengirim, aku daftar online, ngirim email, terus nunggu email dari mereka, terus bikin janji dulu untuk interview, untuk tes segala macamnya. Dan long short story, aku baru bulan Oktober tanggal 21 itu aku bisa join ke kelasnya mereka. Dan sebelum Zomer itu kelas mereka, nggak sih, after Zomer, pas exactly after Zomer kalau nggak salah, kelas mereka A2 itu udah mulai. Dan after Zomer tuh Agustus akhir udah mulai, dan aku mulai Oktober. Jadi aku tuh kayak ketinggalan 2 bulan seperti itu. Jadi tapi sistemnya kita ada chartnya, nanti aku capturekan. Jadi setiap individu itu beda-beda ya, tapi pas ada kelasnya, misal kalau hari Senin kita kelas untuk lesson, tapi nanti ada tag, itu masing-masing individu. Jadi ada summon layeran, ada belajar bersama-sama, terus nanti ada membuat tag. Per individu beda dengan dosen dan asisten dosen. Jadi di setiap kelas kita ada dosen dan asisten dosen. Asisten dosen ini sebenarnya mereka adalah dosen juga, tapi belum mendapatkan sertifikat untuk official mengajar gitu. Jadi mereka membantu dan sebagai tugas kuliah mereka juga untuk mendapatkan sertifikat dosen ini gitu. Jadi ya mostly sih mungkin kualitasnya sama ya. Jadi tiap-tiap asisten dosen juga beda-beda cara mereka ngajar kita juga. Tiap dosen juga somehow different gitu kan. Nah, setiap Senin seperti itu lesson. Terus freken juga setiap hari Selasa kita, karena kita adalah kelompok KNM, maksudnya masing-masing grup kita dipecah-pecah ya. Ada yang buat ember kering, ada yang enggak. Nah, pas di kelompok aku ini mereka yang khusus ingin ujian ember kering juga. Jadi mostly ya orang Asia, orang misal Nigeria, terus orang Cina, Thailand, Filipina, seperti itu. Jadi di grupku seperti untuk ember kering. Ada temen aku tuh orang Prancis, dia nggak butuh ember kering. Pas kita masuk tuh, aku sama dia tuh sama-sama, tapi kita dibedakan kelompok karena dia nggak ambil KNM ember kering. So, itu yang hari Selasa. Terus kalau yang hari Kamis kita khusus untuk gramatika dan news brief. Jadi kita ada mendengarkan berita juga sebagai latihan Lausteren, terus ada gramatika. Jadi setiap Senin, Selasa, Kamis itu beda-beda programnya, tapi kita harus stuck juga. Nah, gimana sih kok aku bisa sih bulan Januari ya kalau nggak salah itu aku udah selesai semua dari Hopstuk 1 sampai Hopstuk 8.
mostly aku udah selesai semua. Jadi seharusnya kontrakku tuh sampai bulan Maret tanggal 26 kalau nggak ada corona ya. Terus aku udah selesai semua dan akhirnya apa yang kita lakukan, kebetulan dosenku adalah kepala dosen juga di ROC Nijmegen. Terus beliau nggak bisa dong kasih buku istilahnya gratis ke aku karena aku kontraknya untuk A2 bukan B1. Tapi karena dosenku tahu aku pengen sekolah, pengen terus keep learning, akhirnya beliau ngasih buku per Hofstuk gitu, buku baru yang B2, tapi buku ini nggak dipakai di sekolahan, jadi under book, bukunya beda. Di sekolah itu pakai Inzicht, nanti aku capturekan. Nah, yang dosenku kasih itu pakai yang Sprong, dan ini cuma PDF dan cuma dikasih per Hofstuk seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin aku nemuin di website, terus aku download semuanya Sprong lengkap. Tapi di situ seharusnya ada online juga, online belajar. Tapi aku nggak punya kan, akhirnya aku beli. Jadi nggak apa-apa, ini belum datang juga. Dan kenapa sih, awalnya gimana sih pas masuk di ROC? Awalnya yaitu aku dilihat dulu kan diploma A1-nya pas lulus aku nilainya berapa. Tapi di sini nggak langsung, oh ya nilaiku kan 10 semua. Tapi di situ juga dites lagi apakah sprekenku bagus, menulisku bagus, terus aku ngisi formulir juga dalam bahasa Belanda. Terus pas kita spreken ternyata dosenku bilang ya emang kamu berhak masuk ke A2. Terusnya ya udah akhirnya aku diterima di A2 itu. Terus pas waktu awal wawancara sama dosenku, beliau tanya, kamu ingin sekolah ini hanya untuk emberkering aja atau gimana? Gimana sih maksudnya kayak goal kamu ke depannya tentang bahasa Belanda ini? Terus aku info, aku pengen level bahasa Belanda aku tuh level profesional pekerjaan. Karena pekerjaanku kan di bidang finansial dan bidang forwarding juga. Jadi mostly di Belanda kan dibutuhkan dan sangat banyak keuntungannya juga, kenapa enggak? Terus akhirnya beliau bilang, oke, sekarang aku buat kontrak kamu sampai A2 aja, ya sekitar nggak ada 3.000 lah, 2.400 atau 2.500 ongeveer, kira-kira harganya seperti itu, rate-nya euro ya. Terus kalau misal plus emberkering, jadi kita dapat buku KNM juga, pelajaran KNM juga, itu harganya segitu. Aku buatnya kontrak sampai A2, walaupun kamu pengen sampai B2, tapi kita saranin setelah A2 ini selesai kamu ambil emberkering, selesai, terus kamu dapat sertifikat A2. Nah, setelah dapat itu, nanti kita buat kontrak baru untuk B1 dan B2, ya step by step B1, terus nanti ke B2, kita nanti akan ajukan ke pemerintahan Nijmegen, kayak pemerintah daerah Nijmegen untuk kamu dapat beasiswa. Jadi beasiswanya tuh ya paling membayar cuma sekitar 50 euro per tahun seperti itu. Jadi itu sangat-sangat berguna banget, dan itu nggak cuma buat aku aja, buat teman-teman yang masuk di ROC juga diinformasikan seperti itu, khususnya untuk seperti kita orang Asia yang pakai MPV ini, beliau informasikan seperti itu. Jadi ada juga teman yang lain udah selesai dan udah dapat sertifikat A2-nya, dia bisa lanjut ke B1 dengan bayar cuma ya 50 euro per tahun. Jadi perlakuannya seperti perlakuan kepada refugee seperti itu. Tapi syaratnya kalau seperti yang aku ini, aku harus dapat sertifikat A2 dulu, baru nanti sekolah B1 atau B2-nya bisa dapat dibantu ROC sama membantu pemerintah Nijmegen. Entah mungkin di masing-masing daerah beda. Nanti kalau kalian misal pengen tahu informasinya, kalian bisa tanyakan aja ke sekolah yang mau kalian tuju, terus ke Gemeentenya. Aku sih dapat informasi dari kepala dosenku itu, dan itu sungguh berguna banget. That's why, itulah sebabnya aku benar-benar ujian, alhamdulillah keselah. Terus ada satu yang Scriven belum karena ini ada corona, jadi ujianku tuh ditunda dulu sampai nunggu corona ini selesai, sampai nunggu informasi dari Duo. Nah, ya pokoknya gimana sih tipsnya kalian bisa memilih sekolahan? Kalau menurutku sih ya masing-masing individu berbeda ya. Pas nyampe di Belanda itu kalian mau langsung kerja atau gimana? Nah, kalau aku sendiri aku sendiri tuh kemarin lebih difokuskan untuk bisa ngomong bahasa Belanda, karena aku kan nggak pernah kursus yang official di Indonesia. Jadi ya sama mertua juga kadang seminggu sekali, 2 minggu
satu minggu 2 kali, tapi nggak intens yang seperti sekolah pada umumnya gitu. Di Indonesia pernah 2 minggu kayaknya kursus, tapi aku kayak I don't get it. Terus ya ada some reason aku nggak bisa lanjutkan, walaupun aku udah bayar waktu itu, cuma aku nggak lanjutkan, cuma 2 minggu. Ya uangnya hangus, tapi aku nggak bisa lanjutkan, some reason again. Jadi aku anggap aku nggak dapet kursus yang secara official gitu loh di sekolahan dan bareng-bareng gitu, karena kan beda rasanya, itu beda. Kalau misal kalian pernah kursus di Erasmus, mesti kalian tahu gimana sih cara kursus sekolah yang benar-benar tuh gimana gitu kan, sedangkan aku belum pernah. Dan pas di sini alhamdulillah dapat sekolahannya bagus. Terus aku juga fokus ke sekolah, akhirnya aku ambil yang 3 kali dalam seminggu, dari pagi jam 9 sampai jam 12 hari Senin Selasa. Hari Kamisnya aku jam 1 sampai jam 4. Terus setiap kita tuh ada skema, kita dapat oh ya ini skemanya ini. Jadi proses belajar kita pun secara rapi tersusun gitu dan disiplin. Makanya dalam waktu yang mungkin kurang dari 4 bulan aku mulai bisa ngobrol gitu, dan mulai confident untuk ngobrol dengan gramatika. I try my best, aku mencoba sebisa aku, sengerti aku belajar itu ngomong terus dengan gramatika yang baik dan benar. Nah, itulah informasiku teman-teman mengenai gimana sih kita bisa dapat sekolah gratis untuk B1. Jadi part ini tentang gimana sih caranya, kenapa sih kok Eli mau ujian cepet-cepet. Apa alasannya? Karena ingin sekolah B1-nya gratis atau bayarnya lebih murah. So, see you in my next video. Setelah ini, kalian bisa lihat lagi sharingku tentang yang lainnya, tentang sekolah ini. So, thank you for watching, teman-teman. Semoga bermanfaat. See you in my next video.